Perkenalkan, nama saya Ananda Meliana Sembiring dari kelas 12 TKJ 1. Jadi di sini saya akan membuat video konfigurasi BNSP tahun 2023. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan alat yang akan saya gunakan terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan access point TP-Link yang sudah saya riset konfigurasinya terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan router Mikrotik dengan tipe 750R2. Kemudian saya juga menggunakan kabel internet dan juga dua buah kabelan. Nah, jadi di sini saya akan mengkonfigurasikan access point-nya terlebih dahulu. Namun saya akan menunjukkan topologi yang akan saya gunakan pada saat mengkonfigurasikan access point-nya. Nah, pertama-tama saya akan menghubungkan kabel internet ke port 1 yang ada di access point. Kemudian kabelan yang pertama akan saya hubungkan di access point port 1 dengan perangkat yang akan saya gunakan. Sedangkan kabelan yang kedua akan saya hubungkan pada access point dan juga motherboard. Untuk mengkonfigurasikan access point, saya akan masuk pada halaman login access point. Kita bisa buka halaman loginnya dengan memasukkan alamat IP yaitu 192.168.0.1. Nah, kemudian untuk passwordnya kita masukkan admin 1. Setelah itu, jika tampilan layarnya seperti ini, kita bisa pilih next. Kemudian kita pilih access point. Untuk SSID-nya kita bisa masukkan identitas kita sendiri, nama kita sendiri. Di sini saya akan masukkan nama saya. Passwordnya kita pilih disable wireless security. Kemudian kita bisa tunggu sampai rebootnya selesai dilakukan. Kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi pada access point, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada router dengan cara masuk ke aplikasi Winbox. Di sini saya akan reset konfigurasinya terlebih dahulu. Kita pergi ke sistem, kemudian pilih reset konfigurasi, kemudian pilih do not backup. Setelah itu pilih reset konfigurasi.
setelah selesai melakukan reset konfigurasi, saya akan memberikan identity terlebih dahulu dengan cara pergi ke sistem. Nah, dari sini saya akan memberikan identity terlebih dahulu dengan cara pergi ke sistem, kemudian pilih identity. Nah, kita masukkan nama kita pribadi. Saya akan masukkan nama saya. Selesai menambahkan identity, di sini saya akan memberikan komen pada interface Ether 1, 2, dan 3. Kita bisa pergi ke interface, kemudian pilih Ether 1. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat icon berwarna kuning, kita klik saja. Kemudian masukkan komennya. Untuk Ether 1 adalah inet atau internet. Sedangkan Ether 2 komennya yaitu LAN. Ether 3 komennya yaitu Bitcoin. Nah, setelah itu di sini saya akan pergi ke IP, kemudian pilih DHCP client, itu pilih tanda tambah, kemudian apply dan OK. Bisa kita perhatikan statusnya adalah bound. Nah, kemudian kita bisa ke IP lagi, kemudian pilih address. Setelah itu klik tanda tambah, kemudian interface kita ganti menjadi Ether 2. Address untuk Ether 2 yaitu 192.168.1/25. Kemudian pilih apply dan pilih OK. Sekarang saya akan menambahkan address untuk Ether 3. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 3. Di sini kita buat address-nya yaitu 192.168.200.1/24. Kemudian pilih apply dan pilih OK. Nah, kemudian kita bisa pergi ke IP lagi. Setelah itu pilih DNS servers, kita kasih 8.8. Kemudian di sini saya akan memberikan IP kembali. Itu saya akan memberikan firewall. Kita pergi ke NAT, tambah. Di general kita masukkan out interface-nya Ether 1, kemudian ganti action-nya menjadi masuk radikal. Apply, setelah itu OK. Lalu di sini saya akan memberikan range pada Ether 2 dan Ether 3 dengan cara kita pergi ke IP, kemudian pilih DHCP server, pilih DHCP setup. Ini interface kita ganti menjadi Ether 2 terlebih dahulu. Klik next terus. Nah, sampai di bagian addresses to give out ini kita ganti 126-nya menjadi 99. Kita lakukan hal serupa pada Ether 3. Siap melakukan konfigurasi dasar pada Ether. Di sini saya akan tes ping terlebih dahulu menggunakan new terminal. Kemudian ketikkan ping spasi 8.8 untuk memastikan apakah internetnya sudah tersambung ke router. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa internetnya sudah tersambung ke router. Saya akan reboot terlebih dahulu. Aku buat video web. Mana deh? Mana dulu deh?
Zaman Nabi atau zaman purba? Dunia mana zaman Nabi atau zaman purba? Zaman purba lah tolong. Purba. Ih, coba Pak kau. Kemudian di sini saya akan menghidupkan hotspot dan juga radius dengan cara kita pergi ke IP hotspot. Setelah itu kita pilih hotspot setup. Ethernya kita ganti menjadi Ether 3. Kemudian next. Untuk DNS name-nya saya berikan nama yaitu amei.net. Ini passwordnya kita kasih 1234. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke server profiles. Kita pilih amei.net yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk cookie-nya kita matikan. Sedangkan pada radius kita centang use radius. Kemudian kita pilih apply, setelah itu pilih OK. Nah, setelah itu saya akan pergi ke menu radius, pilih tanda tambah, kita centang bagian login sama hotspot. Untuk IP-nya kita masukkan IP pada Ether 1 atau internet. Kita bisa lihat di DHCP client. Nah, jadi ini IP dari Ether 1. Kita masukkan pada radius 172 16 131 6. Kemudian secretnya kita kasih 1234 saja. Setelah membuat IP dan juga radius, di sini saya akan memberikan SNTP client. Kita buka pada menu sistem, kemudian pilih SNTP client. Setelah itu kita centang yang enable-nya. Cara mencari IP untuk dimasukkan ke primary NTP server dan juga secondary NTP server ini, kita pergi ke new terminal, kemudian ketikkan spasi id.pool.ntp.org. Nah, kemudian IP yang ada di seghost ini bisa kita copy. Lalu kita masukkan pada kolom primary NTP server dan juga secondary NTP server. Kemudian apply. Setelah itu oke. Kemudian di sini saya akan menambahkan clock atau waktu yang akan digunakan. Kita pergi ke sistem, kemudian pilih clock. Nah, settingannya sudah seperti ini. Time zone-nya ada di Asia atau Jakarta, kemudian kita pilih apply. Setelah itu kita pilih OK. Nah, kemudian di sini saya akan mengaktifkan web proxy-nya dengan cara pilih IP, kemudian pilih web proxy. Setelah itu kita enable atau kita centang bagian enable-nya. Kemudian untuk page administrator-nya kita ganti di sini menggunakan nama atau menggunakan email kita. Bagian catch on disk sini kita
centang juga. Kemudian setelah itu kita pilih apply. Nah, kemudian kita pergi ke akses. Di sini saya akan blok website dari Linux, kemudian file MP3 dan juga MKV melalui web proxy dengan cara kita pergi ke web proxy access, kemudian pilih tanda tambah. Setelah itu untuk source address ini kita bisa masukkan ether 3 168.200.1/24. Kemudian di sini saya akan masukkan perintah blok Linux terlebih dahulu. Nah, di sini DST portnya kita masukkan 80. Kemudian DST hostnya kita masukkan www.linux.org. Nah, actionnya kita ganti menjadi deny. Nah, di sini kita kasih komen blok Linux. Kemudian kita buat juga untuk MKV dan juga MP3. Ini masih sama menggunakan ether 3 168.200.1/24. Portnya juga 80. Kalau tadi di blok Linux ini menggunakan, kalau pada blok Linux tadi menggunakan DST host, sedangkan pada MP3 dan MKV kita bisa menggunakan PET. Ini kita masukkan lagi. Tadi ether 3 192.168.200/24. Portnya 80. Kemudian petnya kita masukkan bintang P3 bintang lagi. Kemudian actionnya kita ganti menjadi deny. Komennya kita buat blok MP3. Nah, setelah itu kita buat satu lagi untuk MKV. Ini masih sama menggunakan ether 3. DST portnya juga 80. Petnya kita ganti jadi MKV. Actionnya juga deny. Kemudian waktu komennya kita masukkan blok MKV. Kemudian sudah saya akan membuat blok ping ke router dengan cara kita pergi ke IP. Setelah itu kita pergi ke firewall. Di filter rules kita bisa pilih tanda tambah. Kemudian di generalnya kita ganti chainnya menjadi input. Untuk search addressnya kita masukkan 192.168.100.2, kemudian ranknya sampai 50. 192.168.100.50. Kemudian untuk DST address-nya kita masukkan ether 2.168.100.100.1. Kemudian protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Actionnya kita ganti menjadi drop. Kemudian kita berikan komen yaitu blok ping ke router. Kemudian apply. Kemudian saya akan buat juga blok ping ke access point. Caranya juga sama, ini kita tanda tambah. Kemudian general ini jadi kita ganti menjadi input.
Untuk SRC address-nya kita masukkan 192, 168, 100.51 sampai 192, 168, 100.99. Kemudian di SP address-nya 192, 168, 201. Ini menggunakan Ether 3. Nah, protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Setelah itu actionnya kita ganti menjadi drop. Kemudian komennya kita kasih block router block ping block ping ke access point. Nah, setelah itu oke. Dan sini saya akan uji coba block ping ke router terlebih dahulu. Nah, untuk block ping ke router ini saya akan ubah settingannya menjadi statik dengan cara kita pergi ke settingan network connections. Nah, untuk Ether 3 kita pilih properties, kemudian kita pilih internet protocol version 4 ini. Setelah itu kita ganti menjadi statik. Di sini saya akan menunjukkan IP address-nya 152, 168, 126. Subnet max-nya tetap 255, 255. Kemudian default gateway-nya kita masukkan Ether 2. 192, 160. Untuk default gateway-nya kita masukkan ya Ether 2, 192, 168, 100, 1. Kemudian pilih OK. Setelah itu OK lagi. Nah, di sini saya akan coba buka command prompt. Nah, di sini saya akan coba ke 192, 168, 100.1. Kita bisa lihat apakah dia kehit atau tidak. Ini ping ke router. Nah, dia di sini request timeout. Ya, kita lihat di sini bitnya jalan terus. Kita coba sekali lagi ping ke 100.1. Nah, dia kehit. Kemudian di sini saya akan coba uji coba block ping ke access point. Namun sebelumnya saya akan matikan settingan statiknya terlebih dahulu. Kita pergi lagi ke Ether 3, kemudian properties, setelah itu pilih Internet Protocol version 4. Ini kita ganti ke sini. Nah, setelah itu saya akan pergi ke command prompt lagi. Saya akan coba ping ke 192, 168, 200.1. Ini kita tutup dulu tabnya. Nah, sini saya akan lihat apakah dia terhit atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa dia jalan, bytesnya itu jalan. Itu tandanya bahwa block ping router dan block ping KAP berhasil kita lakukan. Kemudian di sini saya akan buat block site. Kita bisa pergi ke NAT, kemudian pilih tanda tambah. Setelah itu kita pilih general. Di C ini kita ganti menjadi DST-NAT. Setelah itu kita pilih protokol, ST portnya 80. Kemudian interface Ether 3. Nah, actionnya kita ganti menjadi redirect, kemudian portnya kita buat menjadi 88. Ini komennya kita masukkan ke site.
Justin berdirinya kayak mana? Ini berdiri. Nah, kemudian setelah dari block site, di sini saya akan buat log access router dengan cara kita pergi ke filter rules, kemudian pilih tanda tambah. Setelah itu chainnya tetap forward, kemudian saya akan pergi ke action. Action ini saya ganti menjadi log, kemudian lognya saya centang. Untuk log prefixnya kita buat menjadi access underscore router. Kita kasih komen log access ke router, kemudian pilih OK, apply OK lagi. Nah, di sini kita bisa cek lognya, dia memori semua. Nah, kemudian saya akan pergi ke sistem, pilih login, kemudian ini actionnya kita ganti menjadi di semua dengan cara kita klik 2 kali, kemudian actionnya kita ganti jadi this, kemudian apply, setelah itu OK. Yang ini juga, yang error juga kita ganti actionnya jadi this, yang info juga, yang warning juga. Oke, kemudian di sini saya akan lanjut pada tahap pembuatan userman. Saya akan pergi ke files, kemudian pilih upload. Kemudian di sini saya akan upload file MIPSB yang sudah saya download sebelumnya. Kita pilih yang user manager, kemudian open. Tunggu sampai uploadnya selesai. Kemudian jika sudah terdapat file user manager-nya, saya akan pergi ke web browser, masukkan IP-nya yaitu 192.168.100.1/userman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan admin, kemudian pilih login. Sini kita bersihkan terlebih dahulu akses, pilih edit, kemudian remove, kemudian kita ke router. Setelah itu yang ini juga kita remove, profilesnya juga kita remove, limitationsnya juga kita remove. Di sini saya akan pergi ke routers, kemudian pilih add. Setelah itu untuk namanya kita buat ame.net. IP address-nya kita pakai ETH1 172.16.131.6. Kemudian secretnya kita masukkan 1234 seperti yang kita buat sebelumnya pada IP hotspot. Pada radius. Nah, di sini tadi saya buat 1234. Kemudian kita centang yang ini, setelah itu pilih add. Ini kita enable, setelah itu di sini saya akan pergi ke profiles. Kemudian add limitation. Ini name-nya kita buat ame.net. Kemudian downloadnya kita buat 5M, uploadnya juga 5M, kemudian transfernya juga 5M. Nah, ini add. Setelah itu kita ke profiles, pilih tanda tambah, ini kita kasih ame.net, kemudian create. Setelah itu add new limitation. Nah, ini kita ganti time-nya menjadi jam 6 pagi ke jam 6 malam.
pilih, kita centang aja amei.net-nya, setelah itu kita pilih add. Kemudian untuk harganya kita masukkan 5.000. Setelah itu save profile. Jika sudah, di sini saya akan cari template dari voucher yang akan saya gunakan. Kita cari saja di browser voucher userman. Voucher userman. Kemudian kita bisa copy headernya. Setelah itu kita masukkan juga pada tab header. Pertama-tama kita print ke settings terlebih dahulu, kemudian pilih template. Nah, itu kita masukkan ini kita delete dulu. Kita buat template yang baru. Kita masukkan voucher 5k, voucher 5.000. Kemudian untuk headernya yang sudah kita copy tadi, kita masukkan ke header juga. Kemudian row-nya juga. Jadi Pak, saya meledak apa itu? Kemudian untuk footernya sama ya, kita lihat sama mana sih. Nah, sedangkan untuk breaknya kita copy lagi. Kemudian save. Setelah itu kita pergi ke users. Di sini saya akan mulai membuat vouchernya dengan cara pilih add. Setelah itu pilih batch. Ini saya akan membuat 10 buah voucher. Kita ganti username-nya menjadi 3. Pilih passwordnya itu sama seperti username-nya. Kemudian pilih add. Setelah itu di sini kita enable terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan uji coba username pada HP. Jadi kita generate terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan user WT8 dan juga passwordnya WT8. Nah, di sini sudah terdapat SSID yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian saya akan masukkan WT8 dan juga WT8. Dia sudah login.
Nah, kemudian di sini saya akan uji coba web proxy yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada tulisan forbidden-nya, dan juga saat mengakses ini kita disuruh untuk menghubungi administratornya. Saya sudah masukkan email saya pada settingan web proxy. Ini contoh uji coba pada MP3. Kemudian di sini saya akan uji coba pada mKV. MKV juga sama, bisa kita lihat bahwa saat mengakses file MKV saya disuruh menghubungi email dari si administratornya. Kemudian di sini saya juga akan membuat blok Linux, MP3 dan juga MKV menggunakan firewall. Namun sebelum itu saya akan disable terlebih dahulu yang ada di web proxy ini. Kita disable semuanya, kemudian yang ini juga kita disable, kemudian kita pilih apply dan OK. Nah, setelah itu di sini saya akan pergi ke IP firewall untuk setting blok MKV, MP3 dan juga blok Linux-nya. Pertama-tama di sini saya akan coba buat layer 7 protocols untuk blok Linux. Ini kita buat ulang aja. Kita pilih tanda tambah, kemudian namanya kita kasih Linux, blok Linux. TGXP-nya kita masukkan yaitu tanda pangkat, titik, tambah, kemudian dalam kurung yaitu alamat site-nya. linux.org. Nah, kemudian titik lagi, setelah itu kita pilih bintang dan juga $. Baik, kita kasih komen blok Linux. Nah, kita bisa pergi ke filter tools, pilih tanda tambah. Untuk generalnya kita masukkan protokolnya 6 TCP, untuk DST portnya yaitu 443, out interface-nya Ether 1, advance-nya yaitu layer 7 protocols. Kemudian actionnya kita buat drop, kita pilih komennya yaitu blok Linux. Nah, untuk MP3-nya kita setting yaitu protokolnya 6 TCP, DST portnya 80, out interface-nya Ether 1, advance-nya kita buat kontennya yaitu .mp3. Kemudian action-nya kita ganti jadi drop juga, komennya blok mp3, apply kemudian OK. Kita lakukan hal yang serupa untuk blok MKV. Intinya protokolnya 6 TCP, DST portnya 80, out interface Ether 1, advance-nya konten.mkv, komennya blok MKV, actionnya drop. Nah, kemudian di sini saya akan uji coba
pertama-tama saya akan uji coba blok Linux terlebih dahulu. Kita bisa lihat apakah bytes ini bitnya ini terhit. Dan kita bisa lihat statiknya juga. Di sini saya akan coba akses Linux. .linux.org. Nah, di sini bytesnya jalan, terhit, statiknya juga jalan. Itu tandanya blok Linuxnya berhasil. Kemudian saya coba juga pada blok MP3. Kita cari indeks MP3. Kemudian kita buka. Kita lihat ini juga terhit, statiknya juga jalan. Sedangkan untuk MKV bisa kita cek juga di sini. Indeks MKV. File MKV-nya kita lihat yang di Winbox-nya dia terhit, statiknya juga jalan. Itu tandanya bahwa blok Linux, blok MKV dan juga MP3 pada firewall sudah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan mengenai konfigurasi BNSP dari saya. Terima kasih.